Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus Jamaah Al-Mawanah, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus searah ili dusun solid, lengkapnya hadirinul hadirat majelis ilmu, majelis zikir rahimakumullah. Kembali tiang mengajak untuk kita bermunajah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ahyina ma kanatil hayatu khairan lana wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ruya anhu annahu qala, diriwayatkan dari Nabi Isa annahu, bahwasanya Nabi Musa beliau bersabda, wajadtu nafsi, aku mendapati jiwaku kasyatin hayyatin, seperti domba yang masih hidup. Jarin hadis-hadis sak bacet niki menjelaskan tentang pengalaman keadaan para nabi, orang-orang soleh saat sakaratul maut. Tuslahu, yakni dikuliti, lamun bahasa templong gosami niki teburak, biadil qasabi, yakni di tangan tukang jegal atau tukang burak. Ya, ibarat Nabi Musa alaihissalam ketika beliau tercabut nyawa bara idap domba sak masih hidup, nabuk tertarik atau terburak kulit oleh tukang jegal. Lemon burak bembe biasa namun wah mati, aniki dalam keadaan masih hidup lah, tinggal terbayangan berbidak, masih hidup terburak kulit, langsung tertarik dengan kencang. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana indahu, bahwasanya di sisi baginda Rasulullah sallam qadahun, yakni bejana. Samping Nabi arah bejana, wadah min ma'in, yakni yang ada airnya. Indal mauti, ketika menjelang kematian.
saat sakarat baginda Rasulullah elek samping niki arak bejana nggih, arak wadah atau ember arak ai nggih. Faja'ala yudkhila yadahu, maka baginda Rasulullah SAW memasukkan tangannya fil ma'i, dalam bejana niki, dalam mai niki. Summa yamsahu biha, kemudian Nabi SAW mengusap dengan air seara elek bejana niki wajhahu, akan wajah wa yaqulu, sambil beliau berdoa, Allahumma hawin alayya sakaratil maut. Yunin berdoa baginda Rasulullah ketika menjelang wafat. Elek samping beliau ada air di bejana, maka beliau ambil air itu sambil nusap muka beliau sambil berdoa, Allahumma hawin alayya sakaratil maut, ya Allah permudahkanlah, ringankanlah atasku sakaratul maut. Sekelas Nabi pun berdoa aden baik terjaga langan pedihnya, sakitnya searang sakaratul maut. Wa Fatimatu radhiyallahu anha, dan putri beliau yakni Siti Fatimah taqulu berkata nggih, wa karbahu likarbika ya abatahu nggih, betapa berat penderitaan nggih, penderitaanmu wahai ayahku. Saking Siti Fatimah melihat kepada ayahandanya yakni Nabi SAW saat sakaratul maut, ia pria Siti Fatimah, sehingga Siti Fatimah berkata, betapa berat penderitaanmu wahai bapak, padahal Nabi Muhammad SAW ternyata saat sakaratul maut pun luar biasa berat, sampai beliau mengambil air di bejana pun usap muka beliau sambil berdoa dengan doa sabar. Wahwa, dan Nabi SAW yaqulu berkata, untuk menenangkan putri beliau ada yang tak lelah berangan, maka Nabi SAW menyampaikan, la karba ala abika ba'dal yaum, wahai Siti Fatimah, tidak ada penderitaan atas bapakmu ba'dal yaum, setelah hari ini. Artinya makin saat tercabut nyawa dalam keadaan sakarat tentu luar biasa pedih, sakit, tapi ketika sudah selesai atau datang kematian, setelah ini tidak ada lagi penderitaan, senang bahagia yang ada. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu li Ka'bil Ahbar, kepada sahabat bernama Ka'ab bin Ka'ab al-Ahbar, ya Ka'ab, wahai Ka'ab, ahadisni anil maut, ceritakanlah kepada kami tentang kematian. Faqala, maka berkata Ka'ab al-Ahbar, na'am ya Amirul Mukminin, ya wahai Amirul Mukminin, saya akan ceritakan kepadamu tentang pedihnya saran kematian. Apa kata Ka'ab al-Ahbar? Innal mauta, sesungguhnya kematian, kagusnin, seperti ranting, kasiris syauki, ranting yang memiliki banyak duri. Tinggal tergambaran arak lolon kayu, nah pempang niki yeloi duri keloi. Udkhila fi jawfi rajulin, nah duri niki, pempang salui duri niki dimasukkan ke dalam perut sopok dengan pertama jok dalam tiang. Wa akhazat kullu syaukatin bi'irkin, dan setiap duri itu mengambil bi'irkin dengan satu urat, siluen urat-urat ele dalam tiang, tertamak ranting yang banyak durinya. Nah pas tercabut, maka setiap duri mengambil setiap urat sehari ele dalam tiang.
bu tertarik ni. Summa jazabahu rajulun syadidul jazb, okay. Kemudian ditarik dengan tarikan yang sangat kencang, sangat kuat. Berembian nida dui keluar nilai ranting niki tetama joktian bu tertarik, setiap duri niki nyangkut urat-urat atau usus-usus nggih saare dalam tian niki. Fa'akhaza, maka mengambil ya ranting itu saat tetama dalam tian niki, mengambil ma'akhazu apa yang diambil, wa abqa ma abqa, dan menyisakan apa yang tersisa. Nggih. Arak sak kembauan, arak sak ndik kembauan. Niki nggih. Usus-usus niki atau urat-urat. Niki lah gambaran betapa pedih, perih, sakit saat terjadi sakaratul maut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal abda la yu'ajilu, ya, sungguhnya hamba pasti akan menghadapi karbal maut wa sakaratihi, akan penderitaan atau kesakitan saat mati dan kesakitan saat sekarat, ya. Pasti ini wajib, ya. Wa inna mafasilahu, dan sesungguhnya saat terjadi pencabutan nyawa niki selepuk sendi-sendi, berkenan sendi-sendi, misal antara lengan kanca apa iman teniki, pokok beto buku-buku, siku-siku, niki sendi, ya. La yusallima ba'duha ala ba'din, setiap sendi-sendi searah eli awak teniki saling mengucapkan salam, ya, antara sendi yang satu dengan sendi yang lain, ya. Taqulu alaikassalam, Nabi unin alaikassalam, untukmu keselamatan, okay. Sendi ni ngerawas kanca sendi sani, alaikassalam, alaikassalam, okay. Tufariquni wa ufarikuka, engkau akan berpisah denganku dan aku akan berpisah denganmu. Naneja engkah terbedet, engkah terbersopuk, engkah terbareng, naneja atau berpisah. Aku jak kebelim, sida membelin ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fahazihi sakaratul maut, ya, maka ini keadaan baru sebut-sebut niki, nggih, ibarat barak tercabut kulit domba niki dalam keadaan masih hidup terburak, berembe hidap kesakit, iyalah saat sakaratul maut. Dalam sebuah riwayat buat sebutan ranting berdui tetama dalam perut, bun tertarik kencang-kencang, maka setiap duri niki akan nyangkut usus-usus atau urat-urat searah dalam awak ni dalam tiang. Tinggal terbayangan berbidah kesakit, ya. Nah, sehingga disebutkan fahazihi sakaratul maut, maka ini model sakarat-sakarat sabaru niki ala auliya illahi wa ahibbaihi, itu terjadi kepada wali-wali Allah dan kekasih-kekasih Allah. Wali yang disida Allah dan menu kesakit, okay. Apalagi itu menu, okay. Pamahaluna, niki sebut di dalam kitab niki, okay. Pamahaluna, maka bagaimana dengan keadaan kita, okay. Wa nahnul munhamikuna, dan kita adalah orang yang tenggelam bil ma'asi, di dalam maksiat. Orang soleh saja bak nikiruan saat sakarat, apalagi dengan lale dan ahli maksiat. Wa tatawala alaina ma'a sakaratil maut, ya, dan terus menimpa kepada kita, ya, besertaan sakaratul maut itu baqiyatud dahawa, ya, sisa-sisa malapetaka, nggih. Jerin atadait saat sakarat niki malapetaka tu musibah-musibah, nggih. Nepi contoh musibah yang pasti akan kita dapati saat sakaratul maut.
fa inna dahawal maut, maka sungguhnya malapetaka kematian itu salasun 3 wajib terjadi ketika tertinggal telu perkara niki. Biasa telu. Al-ula syiddatun naz'i. Saat pertama je pasti terjadi penderitaan saat kematian, syiddatun naz'i, yakni sangat berat pencabutan nyawa niki, sakit nggih. Barat saya baru niki makin ndak kena duri sak tetama elek tiang. Makin tetama elek daging tedoh nggih. Putak tarik kencang-kencang berembian nidah. Isi tebih sugul. Nikilah sajak terdait siddatun naz'a, saat tercabut nyawa sangat rentan keras kencang dan menghasilkan rasa sakit. Kama zakarnahu, sebagaimana itulah kami sebutkan riwayat-riwayat sebelum. Terus yang kedua ad-dahiyatus saniyatu, ya, malapetaka yang kedua musyahadatu surati malakil maut, pasti tidak melihat langsung berberupa dari malakul maut. Apakah ia gagah atau ia tampan atau sebalik. Kita dicabut nyawa si malakul maut, secara otomatis kita melihat malaikatul maut berberuan. Wa dakhulur ruh wal khauf min, dan masuknya ya ar-ruh kaget, wal khauf minhu, dan rasa takut daripada kematian itu, alal qalbi, terhadap hati. Falau ra'a suratahu, maka jikalau melihat ya akan rupa malakatul maut, malaikat Israel, allati yakbidu alaiha, yang mencabut atas rupa itu, ya, ruhal abdi, akan ruh hamba, al-muznib, yang berlaku atau yang melakukan dosa, a'zamur rijali kuwatan, sepaling kuat laki-laki, lam yutik ru'yatahu, dia tidak akan mampu melihatnya. Artinya sekuat-kuat manusia ketika melihat rupa secara langsung malakul maut itu, tidak ada yang mampu. Seisak paling kuat, paling tabah, ketika melihat rupa malakul maut maka dia akan takut, dia akan pingsan. Ambil bukti, ini kita sebutan. Faqad ruya an Ibrahim al-Khalil alaihissalam, diriwayatkan dari Nabi Ibrahim, annahu qala, bahwasanya Nabi Ibrahim berkata, lima lakil maut, kepada malaikat maut. Niki ibu saling bertimbalah Nabi Ibrahim dengan malaikatul maut. Apa kata Nabi Ibrahim kepada malakul maut? Hal tastati'u anturiyani, ya, surataka, wahai malakul maut, apakah engkau bisa untuk memperlihatkan rupamu kepadaku? Penasaran, keberberuan, wahai malakutul maut, allati taqbidu alaiha ruhal fajir, yang engkau cabut ya akan ruh orang-orang pendosa. Saat mencabut nyawa para pendosa, berembe entam tampaan ruam, berembe gambaran rupamu, wajahmu, ya. Qala, berkata malaikatul maut, la tutiku zalika, wahai Ibrahim, kau seandainya tampaan rupaku, kau tak akan mampu melihatnya. Sampai Nabi Ibrahim pun dikatakan oleh malaikatul maut, dia mampu, wahai Nabi Ibrahim. Qala, berkata Nabi Ibrahim, balah, tenang wahai malakul maut, bening kejatelik rua seandainya tampaan di diri. Fa'arid, maka berpalinglah, ani, dariku. Coba ngengos dulu. Perintah Nabi Ibrahim. Fa'arada anhu, maka Nabi Ibrahim berpaling dari malakutul maut itu. Sumal tafata, kemudian menoleh setelah berpaling. Abu Malik anda menghadap ke malakul maut, Fa'izan huwa birajulin aswada, maka tiba-tiba
dia yakni malakul maut itu birajulin aswadah, berubah menjadi seorang laki-laki yang aswadah, hitam. Ternyata ibidang, malakul maut parang putih, ibidang, birajulin aswadah, laki-laki yang bidang. Apakah sekadar kulit bidang tu? Oh tidak, qaimi sya'ri, yang anjang bulun lah. Membayangan ni nadik ruan bersedang-sedang, nadik ruan kadu minyak bulu, ditayak bulu, nganjang. Muntinir rihi, dan bau busuk, membu bais. Aswadisya, Malik yang dah berpakaian hitam, beng kulit bidang, bu bulun nganjang, bu membu. Dia nampak kedua Rexona ini, nadik parfum, bau busuk, bu berpakaian warna hitam. Yahruju min faihi wa manakhirihi, dan keluar dari mulut dan hidung malaikatul maut itu lahibun nari wa dukhan, nyala api dan asap. Dengan sang rokok no, empos sogolangan hidung, sogolangan nyala api yang dah sogol. Ia run penampakan malaikatul maut. Pagusya ala Ibrahim alaihissalam, maka ketika Nabi Ibrahim melihat secara langsung malakul maut ini, barunin tebalak beni telik wah Ibrahim, beni kunin. Maka tiba-tiba gusya pingsan, ipalang Nabi Ibrahim. Summa afaqa, kemudian beberapa saat beliau tersadar. Wa qad ada, dan sungguhnya kembali malakul maut ila suratihil ula, buntulakan diri ke dalam rupa yang sebelumnya, rupa sak asli, nabiaran rupa sak bosolahan barang. Namun baru itampaan diri saat mencabut nyawa, menurut. Makin setelah Nabi Ibrahim tersadar dari pingsan, buntulakan diri dalam rupa sak bau solahan. Faqala, maka berkata Nabi Ibrahim, ya malakul maut, ya malakal maut, wahai malaikat maut, laulam yalqal fajiru, seandainya orang yang berdosa tidak mendapati, tidak menemukan atau tidak bertemu indal maut, ketika kematian, illa surata wajhika, melainkan rupa wajahmu, lakana hasbuhu, adalah cukup untuknya. Artinya sekedar melihat penampakan langsung dari malakatul maut niki saking lengin, maka itu sudah cukup bagi dengan saat cabut nyawa niki siksaan. Sekadar melihat dia saja, penampakan asli malaikatul maut niki sebuah siksaan yang sangat menakutkan. Apalagi yang dari tele akhirat. Ini kita tampaan malakul maut saja, niki membuat rasa napiaran sakit atau menakutkan. Waruya, dan diriwayatkan Abu Hurairah anin Nabi sallallahu, anna Daud alaihissalam, bahwasanya Nabi Daud alaihissalam, baru Nabi Muhammad takut masih sakaratul maut. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, makin Nabi Daud. Ajarin selepuan nabi-nabi niki, orang-orang yang dekat dengan Allah, berde pengalaman kaitan dengan sakaratul maut. Kana rajulan, anna Daud alaihissalam kana rajulan goyuran. Bahwasanya Nabi Daud niki adalah seorang nabi yang memiliki sifat goyuran, yakni pencemburu. Buktiin beliau pencemburu. Wa kana idza kharaja, adalah beliau ketika keluar, sogulangan balik, gollaqal abwaba, ia menutup pintu, pagollaqaha, maka Nabi Daud mengunci pintu. Sogul langan balik, kunci langan luar. Zata yaumin, pada satu hari, wa kharaja, beliau keluar, dan
Dia tutup pintu dari luar. Fa asyrafat imra'atuhu, dan istrinya berada di dalam atau masuk elok dah. Elok dalam balik. Fa idzan hiya birajulin, maka tiba-tiba istrinya saat masuk ke dalam rumah bertemu dengan laki-laki. Nggih. Faqalat, maka saking heran istrinya Nabi Daud niki berkata, man adkhala hadzal rajula. Yo, sei tamak mama ni bilangan datang. Nggih. Tiba-tiba arak sopok dengan mama elok dalam balik. Padahal Nabi Daud alaihissalam saat sogol terkunci. Bu pas entama senina arak dengan mama elok dalam. Nggih. La in ja'a Daudu la yalqiyanna minhu. Okay. Jikalau nanti Nabi Daud datang, maka ia pasti akan mendapati minhu, dari laki-laki itu pasti ada bareh ni dengan mama ni. Okay. Anaan, yakni kesusahan. Faja'a Daudu, maka Nabi Daud datang. Fara'ahu, maka beliau melihat laki-laki itu. Faqala, maka bertanya Nabi Daud, man anta, wahai laki-laki, siapa engkau? Faqala, maka laki itu berkata, anallazi la ahabul muluka, saya adalah orang yang tidak takut terhadap raja-raja. Saya niki kira-kira dengan mama niki, yakni malaikatul maut. Saya adalah orang yang tidak takut dengan raja-raja. Saya raja-raja di dunia paling kuat, paling hebat, berkuasa segala macam, ndak ketakutan. Ikembek ni mati doang isi malaikatul maut. Saya pun manusia paling kuat, maka kata malaikatul maut, saya tidak takut kepada mereka. Wala yamna'uhum minni al-hijabu, dan tidak ada yang mencegah akan mereka itu minni, dariku, al-hijab, oleh tirai. Tidak ada satu pun penghalang yang bisa mencegahku untuk mencabut nyawa mereka. Arak sopok dengan jeri raja, di sekelilingnya ribuan tentara, bun pesan tentara, ndak baik-baik malaikatul maut. Atau istana megah, kiri kanan tembok terkunci, ndak baik-baik datang malaikatul maut, andin bau jari penghalang selepuah. Sehingga malaikatul maut berkata, la yamna'hum minni al-hijab, tidak ada satu penghalang yang bisa menghalangiku untuk mencabut nyawa manusia. Membah melai. Makin takut mendot elek gobuk ni kindak sak mati elek teh. Bu pindah majok Jawa misal. Adim ndak mati elek teh. Aku tu tok takdir mati elek tu. Takut makin taik sepeda motor. Ndak kesateri elok mbuk mati. Pas tinduk tu mati. Takut nyikem taik lolo nyeur ndak sateri elok. Aku pas congok-congok nyikem cengik-cengik, ya tu tercabut nyawa. Maka kematian kapan di mana kita tidak tahu. Nikilah rahasia dari sida Allah. Lemun terbuka rahasia, oh pak ni an mati taik motor. Amu pak be taik motor terus. Jika ambek wahi bocoran mati lemun taik motor, berarti sepi nadi dengan beni taik motor. Ni anak mati lemun kando apa kayu kando bembek misal. Amu pak bijak kando bembek. Atau seandainya sida lemak mati lek Masjid Solin, amu pak be milu hol jok Masjid Solin ni kembek wahi bocor mati Masjid Solin. Maka isi sandi tak rahasia ni ke ia bun luek datang jog dari ia bun luek begawean, ia bun luek segala macam lagu, karena kita tidak tahu kapan di mana kematian. Maka ia tersebut si baginda Rasulullah sei dengan sak pintar adalah orang yang persiapan. Pira-pira cabut nyawa ke gua persiapan taek temontor bismillahirrahmanirrahim lah bu ada ngantah dia terbeni nyalip takut tertabrak itu tertabrak langan mudi mati lagu baca bismillah husnul khotimah ayah niki searah najan dia bau apik kentat bermotor dia terbeni nyalip
malah kita salib si Kaisar nggih. Malah cikar salib nggih. Lagu ndek tebeni nyalip ite tersalib terserepet. Nah terserepet teri datang terak langamudi jebret belah otak terus nggih. Nah inilah saran kematian. Kita tidak tahu kapan di mana, maka persiapan menjelang kematian tetap ingat Allah. Ya rumus sampun terbahas nih. Saat bicara den bayi mengandung zikir, lemon tendek bicara alias tepenang, aden bayi mengandung pikir. Dan ketika kita melihat sesuatu, aden bayi yang kita pandang niki menghasilkan hikmah. Ara dengan pecu ngaji toa misal nggih pecu zikir maka kita melihat mengambil hikmah lah ni ketawaan kepecun bongkok-bongkok lu ngaji segera hiten dik. Nah niki nggih mara teluklah pecu lok tawak sen ni ni kedin tinduk baik kan ara dengan nina misal berkerodong solah-solah bercadar mula tu puji lah hebat nina ni kesolah kerapin tutup naurat. Ni malah lain ni mbiang lain ninja hatori ni mbiang lain ni niki nggih kadang arak dengan pecu lalu tolok nggih malah lihatlah jadikanlah sebagai pelajaran nggih. Niki la ahabul muluka wa la yamnahum minni al hijab. Faqala maka berkata saya berkata yakni Nabi Daud alaihissalam nggih. Fa anta maka engkau nggih wahai malakul maut wallahi demi Allah izan nggih malakul maut demi Allah engkau adalah malaikat maut pencabutnya nyawa. Wa zamala Daud alaihissalam makanahu dan Nabi Daud alaihissalam pasrah atau menyerahkan diri makanahu di tempatnya. Artinya pasrah sila biam cabut nyawa sila jam napiara menampakkan diri atau mencabut nyawa. Nabi Daud pasrah gitu. Terakhir waruya anna Isa alaihissalam marra bijam jamatin nggih. Niki kisah Nabi Isa baru Nabi Daud makin Nabi Isa. Jadi selepas Nabi beri pengalaman kaitan dengan malakul maut nggih. Nabi Isa alaihissalam bertemu bijam jamah yakni dengan tengkorak jerangkong nggih. Fadarrabaha maka Nabi Isa menendangnya nggih, memukulnya birijlihi artian menendangnya. Dia nyocok artian memukulnya, menendangnya artian menendang tengkorak itu birijlihi dengan kakinya. Menendang naik ke mengempuk ima ke menyundul otak ke mengakok gigi gaduh. Jadi ini berdua pacakan fadarrabaha birijlihi maka Nabi Isa menendang tengkorak itu dengan kakinya. Faqala maka berkata Nabi Isa takallami berbicaralah ngeraoslah wahai tengkorak biiznillahi ta'ala dengan izin Allah. Jadi salah satu mukjizat Nabi Isa niki bisa menghidupkan dengan sak mati tentu atas izin Allah. Faqalat maka berkata tengkorak itu setelah tersuruh untuk bicara atas izin Allah, maka tengkorak berkata ya ruh Allah wahai ruh Allah wahai Nabi Isa ana malaku zamani kaza wa kaza. Aku dulu adalah raja di tempat ini aku ni raja lah ni nggih. Tengkorak ni setelah tedupak baina ana jalisum fi mulki antara aku ketika aku duduk fi mulki yakni di kerajaanku alayya tajin yakni di atasku mahkota tokol kele istana kursi kerajaan dan di kepalaku mahkota wahau
wa hauli junudi, dan di sekitarku, di sekelilingku ada tentara-tentara. Niki ruan kekuasaan raja niki, tengkorak niki. Wa hasyami ala sariri, mulki, dan dayang-dayangku, artinya apa istilah dayang niki, senina-senina lah, di atas kasurku. Wah siap, wah ngalak selepuan dayang-dayangku. Izbadali malakul maut, ketika menampakkan kepadaku oleh malakul maut, wah ruan kerajaan ke loek galuh di sekeliling ke loek prajurit, terus selek kasur loek tinduk-tinduk dayang-dayang, dan di kepalaku ada mahkota. Tapi ketika malakatul maut menampakkan dirinya di hadapanku, fazala minni kullu adwin, maka runtuh berguguran semua anggota tubuhku ketika aku melihat. Sehingga ketika menampakkan diri malakul maut, berguguran anggota tubuh. Ala hayalihi, dengan caranya, arak sak teri, arak sak polakah macam. Summa kharajat nafsi ilaihi, kemudian keluar jiwaku ilaihi kepadanya. Faya laita makana tilkal jumu, yaunin jiwa. Maka seandainya tidak ada perkumpulan, kana furqatan, adalah perpisahan. Wa ya laita makana min zalikal ins, dan seandainya tidak ada manusia, kana wuhsatan, yang dulunya kesepian. Fahazihi dahiyatun, maka inilah bentuk penderitaan, yalqahal usah, yakni yang orang-orang maksiat mendapati penderitaan itu. Wa yakfaha al-muti'un, dan cukup akan penderitaan itu oleh orang-orang yang taat. Lamun dengan taat, maka terjaga dari nepiruan kepedihan-kepedihan dari nepiaran akhir hayat niki. Lagu lamun dengan maksiat, maka tentu Allah akan meninggalkan mereka dalam keadaan melakukan dosa, dan di akhir hayat mati dalam keadaan su'ul khatimah. Intin bapak ibu-ibu rahimakumullah, hidup elek dunia niki letak baik atau tidak, bahagia atau tidak, tergantung oleh akhir. Akhir niki ajal. Makin baru terlahir sampai datang kematian umur ada. Pas datang ajal niki finish. Nah, apakah ia solah atau lengi tergantung finish. Makin solah awal lagu finish lengi, maka su'ul khotimah. Awal lengi lagu akhir solah husnul khotimah. Tetapi lemun tuah istiqomah biasa langan awal solah, maka insyaallah sampai akhir insyaallah solah. Ibarat dengan balap niki, start mulai balap, untuk bisa sampai ke atas podium harus melewati garis finish. Seisak berjulu aman, maka dia termasuk orang yang menjadi pemenang. Maka mudah-mudahan asbab perkumpulan tiap malam, kita berkumpul mengaji, berzikir, menuntut ilmu, untuk membuka hati kita, menerima cahaya-cahaya petunjuk-petunjuk dari Allah, dari baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan memberikan rogbah, semangat di dalam melakukan ketaatan. Dan tentu ada terbaik pengajian niki menjadi motivasi untuk menjadikan kita lebih baik dari hari ini. Aden baik lemak sayang solah sampai akhir hayat. Sebab kurun terbaik niki yakni pada masa baginda Rasulullah SAW.
Jarak kurun terbaik niki 1400 tahun yang lalu. Setelah Nabi SAW, masa sahabat. Selesai masa sahabat, pindah jog masa tabi'in. Mulai wah berkurang. Terus tabi'in sampai kemangkin niki wah mulai berkurang kemuliaan. Maka ia buat nasihati si baginda Rasulullah, ada yang terbaik hari ini lebih baik dari hari kemarin. Lemun hari ini sama dengan hari kemarin, rugi. Ikembek rugi karena dia ada peningkatan. Lagu hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka kita termasuk orang yang dilaknat. Tapi jika hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka kita termasuk orang yang beruntung, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya terberdua jiwa pemarah, misal, mohon maaf, dalam dalam seminggu pitu jeluh, biasa tersili tiap jeluh, maka tepiak jadual sejeluh ni dek sili. Seandainya tetap sili tiap jeluh, piak jadual jeluh Senin dek kanggo sili. Seandainya sili paksa jadual kan dek sili ni. Terus semutah sukses jeluh Senin dek sili, rombok jeluh kedua jeluh Selasa dek kanggo sili. Berarti 2 jeluh jadual. Ternyata lolos sidap, rombok jauh ketelu, rombok jauh keempat, alhamdulillah pitu jelo amah. Lagu maram pitu jelo di sili bu, pitu jelo berikut sili terus. Jadi aden terus istiqomah. Ini kita terjadi dengan yang lebih baik dari hari ini sampai datang searan garis finish berupa kematian. Enggak noh terbahas dalam kitab ni, mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sejati itu adalah negeri akhirat. Lemun dunia ndek tujuan, ibarat makin jak terlalu jok biar Mekah misal, jak terlalu umroh. Nah tujuan teniki lalu umroh. Nah berarti makin lewat Singapura atau lewat Malaysia atau lewat Jakarta mantelah tedrik ikembe sengan den bau pesawat ni langsung jauh ke Mekah. Harus juluk transit elek negara sambil. Pas transit niki semendak arak 2 jam, arak 3 jam. Nah ni ndek senang lalu tok transit bum berkeliling jauh Malaysia, bum lalu jauh kebun sawit lain. Rom terbelin si pesawat. Tujuan dia iya. Ambil tujuan atau jauh ke Mekah. Lagi sem transit di Malaysia macam lain mengkedek. Loh, solah Malaysia ni bengak-bengak diri. Maka tujuan kita adalah Mekah. Lemon telek Mekah tot sila bengak-bengak wasila. Nabi tot bengak dari ke. Coba lemon perhatian gedung masjid, masya Allah luar biasa. Ibadah terdoang. Elek Mekah Masjidil Haram, seandainya sembahyang subuh sekali elek derika, maka gambaran perbandingan niki ibarat sembahyang subuh elek Masjid Soleh niki sekitar 100.000 kali. Untuk bisa solat subuh 100.000 kali butuh umur satak 70 tahun. Dengan sampai satak 70 denar. Niki sekedar sembahyang subuh doang. Nah, bu nendek pede lalu masih dengan sampun lalu ziarah Mekah Madinah, seminggu 2 minggu berbulan-bulanan. Bu hitung-hitung, loh kekerang kesembayang oleh Masjidil Haram sekali sembayang doang wah ibarat satak 70 tahun lah, seminggu sembayang Masjidil Haram lah wah pir miliar tahun wah ibarat gawe sembayang. Bu nyampe balik bungkah sembahyang tu. Ikembek lah wahi kelebihan pahala kun. Niki pemahaman keliru. Seandainya pun elek Masjidil Haram tetap sujud, selama hidup sujud ibadah, dia mampu balas searan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tersebut di dalam kisah hadis Nabi. Pada masa Bani Israel umur niki bilu-bilu, arak satak, arak 500 tahun. Nah, sopo hamba Allah 500 tahun gawe ibadah, pede dengan ibadah naniki, jak tama jog dalam surga. Sehingga datang menghadap Allah, ya Allah, saya berhak masuk surga lewat amalku. Sehingga 500 tahun ibadah dikuah gawe amal
salengi. Sehingga Allah sampaikan, wahai malaikat, masukkan ia ke dalam surgaku dengan rahmatku, bukan karena amalnya. Oh ni ndik dengan rahmatmu ya Allah, dengan amalku hiluik waneh pun pede nggih. Akhirnya Allah mengatakan, pagah lalu hamba ni pun tertimbang terus amal nggih. Ditimbang amal sebelah kiri, dacin sebelah kanan, nikmat sebiji mata. Pas tertimbang lah ibaratah nikmat sebiji mata ni daripada ibadah selama 500 tahun lah ibu enggak terus. Oh berarti dia harap dia harap bandingan nikmat Allah sekedar sebiji mata dengan 500 tahun gawe ibadah. Baru setengah sebiji mata, apalagi mata saleh, nikmat pendengar, nikmat saleh. Lagu bukan berarti lamun menuna dikena tegawe amal soleh. Tetap penting saran gawe amal soleh. Dengan gawe amal soleh ia buat mau rahmat desida Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil berajah amal ni kiadin kena secara fikih, secara tasawuf, zahir batin kena. Dan juga tentu ikhlas semata-mata kita menjalankan ketaatan niki karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, sila tetuna surah Al-Fatihah kita hadiahkan kepada guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Umina, dan kepada ina amat keluarga terholan terwahan. Mudah-mudahan ruhnya diterima Allah SWT, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dijadikan kuburnya taman dari taman surga. Dan kepada tiang pelunggu sami keluarga yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan saat datang searan kematian, Allah cabut nyawa dalam keadaan yang sangat lembut. Allah jadikan kematian kita husnul khatimah. Dan kepada jamaah tiang yang berimpak bersodakoh, terutama ilai gobuk niki yang ditempati hol, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan, dipermudah rezeki sisi Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.